Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parafrase itu apa? Jadi kalau dalam kamus Oxford itu dinyatakan bahwa parafrase itu adalah cara mengekspresikan apa yang telah ditulis dan dikatakan oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata yang berbeda agar membuatnya lebih mudah untuk dimengerti. Jadi intinya parafrase itu adalah kita mengungkapkan kembali kata-kata orang lain. Dan ini salah satu cara untuk kita bisa menghindari yang namanya plagiarisme, jadi mencontek tulisan orang lain. Nah, memang parafrase ini perlu yang namanya latihan-latihan terus-menerus gitu ya, agar kita bisa terhindar dari yang namanya plagiasi dari karya orang lain. Makanya nanti ada tahapan-tahapannya dan harus kita lakukan secara terus-menerus agar kita bisa terbiasa melakukan parafrase. Nah, ini yang disarankan oleh berbagai sumber agar kita itu terbiasa parafrase. Yang pertama adalah kita pastikan dulu membaca secara keseluruhan dari teks yang akan kita kutip. Jadi misalnya kayak contoh kita mau mengutip dari sebuah artikel penelitian yang publish di jurnal A misalnya. Ketika kita ingin mengutipnya, kita baca dulu dari awal sampai akhir. Nah, ini mungkin kemarin sudah Ibu sampaikan juga ya ketika mempraktekkan Mendeley. Jadi dibaca dulu secara keseluruhan. Nah, sambil dibaca itu sambil kita tandain mana kata-kata yang akan kita kutip gitu ya, mana yang akan kita ambil untuk kita munculkan di karya kita gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita baca secara keseluruhan, baru kita menuliskan menurut pikiran kita apa yang sudah kita simpulkan dari karya itu. Nah, kalau di sini dia katakan singkirkan teks asli, baru tulis ulang dari teks tersebut di kertas terpisah gitu. Kalau kita lihat ya, kita urut dulu ini secara keseluruhan, kemudian dibuat daftar kata-kata, daftar beberapa kata di bawah parafrase untuk mengingat kembali pada naskah asli. Jadi kita kata-kata yang dari naskah aslinya itu kita kutip, nah baru kemudian di atasnya kita buat parafrase, nah gitu. Kemudian nanti dibandingkan tulisan kita dengan tulisan dari aslinya, apakah sama persis. Nah biasanya memang untuk mengetahui sama atau tidaknya karya kita itu kita bisa pakai ada aplikasi-aplikasi misalnya kayak Turnitin atau Plagiaricheck gitu. Jadi kita pakai aplikasi-aplikasi itu untuk melihat apakah naskah kita ini sama dengan tulisan orang lain. Kemudian biasanya kalau ada istilah-istilah yang yang khusus gitu ya, yang tidak umum digunakan, berikan tanda kutip atau biasanya pakai italic text gitu ya, miring gitu ya, jadi bisa juga seperti itu. Dan pastikan bahwa kita menuliskan sumber, walaupun kita sudah merubah kata-kata yang sudah disampaikan, tetap kita harus menyampaikan sumber dari kutipan itu. Jadi kita tidak menunjukkan bahwa itu kata-kata yang memang buah pikiran kita, tapi itu buah pikiran orang lain yang kemudian kita parafrasekan. Nah, kalau Ibu sendiri biasanya lebih mudahnya memparafrase ini, misalnya kita copy dari yang tulisannya, setelah kita copy kemudian kita cek kembali, kita rubah beberapa kata. Biasanya kadang kalau dari kutipan aslinya misalnya dia tulisan kata kerja pasif, dibuat jadi aktif, jadi dia dibalik gitu misalnya. Atau dia di sananya pasif, aktif, kemudian kita buat, kalau kita mau buat lagi dengan aktif, kita rubah kata kerjanya gitu. Jadi misalnya memahami jadi mengerti, dapat jadi bisa, sebelum kita buat dalam bahasa yang lain gitu. Jadi biasanya untuk di awal mungkin kalau misalnya kita dari baca kemudian menuliskan itu mungkin masih kesulitan. Jadi untuk lebih mudahnya caranya seperti itu. Jadi kita copy, setelah kita copy baru kita modifikasi.
Dan tetap harus disampaikan referensi kita mengutip kata-kata itu. Demikian materinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.